Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa administrasi bisnis. Hari ini kita bertemu dengan mata kuliah pengantar bisnis yang membahas tentang fungsi produksi dalam bisnis. Apa itu yang dimaksud dengan fungsi produksi dalam bisnis? Mari kita bahas lebih lanjut biar kalian semua memahami apa itu fungsi produksi dalam bisnis. Pertama, kita harus mengetahui tentang
Produksi. Apa itu produksi? Produksi itu berkaitan dengan cara bagaimana suatu sumber daya atau masukan atau input yang dipergunakan untuk menghasilkan suatu produk atau keluaran atau output. Jadi produksi ini merupakan suatu kegiatan yang menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Terdapat di sini Ibu menulis 8 tujuan dari produksi. Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan manusia. Jadi manusia itu memiliki beberapa kebutuhan terhadap barang atau jasa yang harus dipenuhi dengan kegiatan produksi. Tujuan yang kedua adalah mencari keuntungan. Maksudnya adalah dengan memproduksi suatu barang atau jasa, produsen itu berharap untuk mendapatkan suatu keuntungan atau laba yang besar. Tujuan yang ketiga adalah menjaga kelangsungan hidup perusahaan, yaitu dengan memproduksi suatu barang atau jasa, maka produsen itu akan mendapatkan sebuah pendapatan atau laba yang bisa digunakan untuk menjaga keberlangsungan hidup perusahaan. Tujuan yang keempat adalah meningkatkan mutu dan jumlah produksi. Produsen di sini selalu berusaha untuk memuaskan apa yang menjadi suatu keinginan dan kebutuhan konsumen, yaitu dengan melakukan produksi, maka produsen akan melakukan uji coba terus-menerus untuk meningkatkan mutu sekaligus menambah jumlah produksi dari sebelumnya. Tujuan yang kelima adalah mengganti barang-barang yang rusak karena terpakai atau karena bencana alam. Tujuan yang keenam, memenuhi pasar dalam negeri dan luar negeri. Tujuan yang ketujuh, meningkatkan kemakmuran. Dan tujuan yang kedelapan adalah memperluas lapangan usaha. Selanjutnya, di dalam bidang produksi, terdapat jenis-jenis produksi. Yang pertama adalah produksi ekstraktif. Produksi ekstraktif ini yaitu produksi yang mengolah langsung hasil alam tanpa melakukan pengolahan produk, misalnya pertambangan, penangkapan ikan. Jenis produksi yang kedua adalah produksi agraris, yaitu produksi yang mengolah alam untuk memelihara tanaman dan hewan, misalnya pertanian, perkebunan, dan peternakan. Jenis produksi yang ketiga adalah produksi industri, yaitu produksi yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi, misalnya kedelai menjadi tempe, dan mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi, misalnya kapas menjadi pintalan, serta mengolah bahan setengah jadi menjadi barang jadi, misalnya kain menjadi pakaian. Jenis produksi yang keempat adalah produksi perdagangan, yaitu produksi yang mengumpulkan dan menjual kembali hasil produksi kepada yang memerlukan atau konsumen untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Di sini misalnya adalah supermarket, minimarket, kios, dan toko. Dan yang terakhir adalah jenis produksi jasa, yaitu produksi yang membantu dan memperlancar proses produksi tanpa ikut membuat barang itu sendiri. Jadi, di sini produksi jasa itu tidak menghasilkan barang, tetapi hanya menghasilkan jasa. Adapun jenis-jenis dari bidang jasa antara lain jasa bisnis, bank, konsultan, jasa perdagangan seperti minimarket,
jasa infrastruktur seperti telekomunikasi dan transportasi, jasa sosial seperti rumah makan dan rumah sakit, serta jasa publik seperti pemerintahan dan pendidikan. Setelah kita mengetahui tentang bidang atau jenis produksi, selanjutnya adalah tingkatan di dalam produksi. Ada 3 tingkatan di dalam produksi. Yang pertama adalah produksi primer, yaitu produksi yang menghasilkan bahan-bahan dasar yang bisa langsung dikonsumsi ataupun yang akan digunakan di dalam proses produksi selanjutnya. Di sini misalnya jenis produksi ekstraktif dan agraris. Tingkatan produksi yang kedua adalah produksi sekunder, yaitu produksi yang mengolah bahan-bahan dasar yang dihasilkan oleh tingkat produksi primer. Di sini jenis produksi yang termasuk adalah produksi industri. Dan tingkatan produksi yang ketiga adalah produksi yang bersifat memperlancar proses produksi dan menyalurkan hasil produksi, yaitu jenis produksi perdagangan dan jasa. Adapun faktor produksi yaitu sesuatu yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa dan menambah kegunaan nilai daripada barang atau jasa tersebut. Jadi, untuk memproduksi barang dan jasa, maka manusia memerlukan faktor-faktor yang disebut dengan faktor produksi. Adapun faktor-faktor produksi terdiri atas yang pertama adalah sumber daya alam, yaitu merupakan sesuatu yang disediakan oleh alam yang bisa dimanfaatkan oleh manusia dalam usaha mencapai kemakmuran. Faktor produksi yang kedua adalah sumber daya manusia atau tenaga kerja, yaitu kemampuan manusia baik jasmani maupun rohani yang digunakan untuk meningkatkan nilai guna suatu barang atau jasa. Dan faktor produksi yang ketiga adalah sumber daya modal, yaitu alat atau barang hasil produksi yang dipakai sebagai sarana atau alat penghasil barang. Serta faktor produksi yang keempat adalah pengusaha, yaitu orang yang bertanggung jawab terhadap suatu usaha yang mempunyai inisiatif dalam mengambil sebuah keputusan serta berani menanggung segala resiko yang terjadi di dalam suatu usaha. Selanjutnya, di dalam proses produksi, ada faktor produksi yang memiliki hubungan yang sangat erat dengan produk yang dihasilkan. Produk itu sebagai output dari proses produksi yang tergantung dari faktor produksi sebagai input. Sedangkan proses produksi itu sendiri tergantung dari faktor produksi atau input yang masuk di dalamnya. Di dalam produksi, kita memerlukan suatu perluasan produksi dikarenakan peradaban manusia semakin maju dan modern, kemajuan teknologi dan informasi, jumlah penduduk yang meningkat, memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen yang beragam, serta untuk meningkatkan kemakmuran. Perluasan produksi ini bisa dilakukan dengan cara intensifikasi, yaitu usaha untuk meningkatkan hasil produksi dengan cara memperbaiki atau mengganti alat produksi yang sedang digunakan. Perluasan produksi yang kedua bisa dilakukan dengan cara ekstensifikasi, yaitu usaha untuk meningkatkan hasil produksi dengan cara memperluas atau menambah faktor produksi. Perluasan produksi yang ketiga bisa dilakukan dengan cara diversifikasi, yaitu usaha untuk meningkatkan hasil produksi dengan cara menambah jenis produksi. Serta perluasan produksi yang keempat bisa dilakukan dengan cara spesialisasi, yaitu masing-masing orang, golongan, atau daerah menghasilkan barang yang sesuai dengan bakat dan keahlian, kondisi daerah, iklim, serta kesuburan tanah.
Supaya kegiatan produksi ini bermanfaat bagi masyarakat, maka peran pemerintah dan lembaga yang terkait agar hasil produksi bisa dibeli seluruh lapisan masyarakat, maka pemerintah menekan munculnya ekonomi biaya tinggi. Upaya yang kedua adalah agar produksi mampu mengangkat derajat kehidupan lapisan masyarakat menengah ke bawah, maka pemerintah mendorong usaha produksi tersebut dengan memberikan pinjaman lunak atau pinjaman ke bank. Usaha yang ketiga, pemerintah dan masyarakat bisa mengontrol dan mengendalikan produk-produk jasa yang bisa merusak moral masyarakat. Serta yang keempat adalah usaha dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia serta BP POM yang berperan aktif agar kegiatan produksi tidak merugikan konsumen atau masyarakat. Penentuan luas produksi yaitu merupakan jumlah atau volume hasil produksi yang seharusnya dihasilkan oleh suatu perusahaan dalam satu periode. Oleh karena itu, luas produksi harus direncanakan sebelumnya dan diperhatikan dengan cermat karena akan berdampak pada perolehan pencapaian laba maksimal dari perusahaan. Faktor-faktor yang menentukan luas produksi yaitu tersedianya bahan dasar, tersedianya kapasitas mesin-mesin yang dimiliki, tersedianya tenaga kerja, dan faktor-faktor produksi yang lain. Produksi juga ditentukan dengan lokasi pabrik. Jadi, penentuan lokasi pabrik ini melibatkan keterikatan sumber-sumber daya yang terkait terhadap suatu rencana jangka panjang. Dengan adanya penentuan lokasi pabrik, maka bisa melayani konsumen dengan memuaskan, bisa memperoleh tenaga kerja yang cukup, bisa memperoleh bahan baku yang baik, dan memungkinkan adanya perluasan dari pabrik. Faktor-faktor yang mempengaruhi suatu perencanaan lokasi pabrik ada dua, yaitu faktor primer dan faktor sekunder. Faktor primer dilihat dari letak bahan mentah, letak pasar, pengangkutan, suplai tenaga kerja, dan tenaga pembangkit listrik. Serta faktor sekunder yaitu rencana masa depan perusahaan, kemungkinan perluasan usaha, terdapat fasilitas servis, serta sikap dari masyarakat setempat. Selanjutnya masih terkait dengan produksi, yaitu tentang analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi, AMDAL itu merupakan sebuah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Jadi, AMDAL ini dibuat pada saat adanya perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup sekitarnya. Dan yang bertanggung jawab terhadap AMDAL adalah Badan Pengendali Dampak Lingkungan atau BAPEDAL. Dasar hukum dari AMDAL adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999. Dan fungsi AMDAL terdiri dari 3, yaitu bagi masyarakat, bagi pemilik proyek, dan bagi pemerintah. Fungsi AMDAL bagi masyarakat, yaitu masyarakat bisa mengetahui rencana pembangunan dan mempersiapkan diri untuk beradaptasi. Fungsi AMDAL bagi pemilik proyek terhindar dari pelanggaran undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku, terhindar dari pencemaran lingkungan, dan dapat melihat masalah-masalah lingkungan yang akan dihadapi pada masa mendatang. Serta fungsi AMDAL bagi pemerintah yaitu mencegah potensi adanya sumber daya alam yang rusak, menghindari pengerusakan lingkungan hidup, serta menjamin proyek dibangun sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah yang diawasi oleh BAPEDAL.
Di sini terdapat istilah-istilah yang terkait dengan AMDAL. Ada RKL dan RPL. RKL merupakan upaya penanganan dampak besar dan pentingnya terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha atau kegiatan. Sedangkan istilah yang kedua dari AMDAL yaitu RPL, yaitu upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha atau kegiatan. Di dalam AMDAL terdapat dokumen AMDAL. Dokumen AMDAL ini merupakan hasil kajian kelayakan lingkungan hidup dan merupakan bagian integral dari kajian kelayakan teknis dan finansial ekonomis. Macam-macam dokumen AMDAL, ada KAMDAL, ada ANDAL, ada RKL, dan RPL. KAMDAL, dokumen KAMDAL yaitu menjabarkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang disepakati oleh pemrakarsa, penyusun AMDAL, dan komisi penilai. Dokumen AMDAL yang kedua adalah dokumen ANDAL, yaitu memuat telaah secara cermat dan mendalam tentang dampak dan pentingnya suatu rencana usaha yang disepakati di dalam KAMDAL. Dokumen yang ketiga adalah RKL, memuat upaya penanganan dampak, dan dokumen yang keempat adalah dokumen rencana pemantauan lingkungan hidup atau RPL, yaitu membuat suatu rencana pemantauan dampak. Pihak yang terkait di dalam penyusunan AMDAL ada pemrakarsa, yaitu orang atau badan hukum yang bertanggung jawab terhadap suatu rencana usaha. Ada komisi penilai, yaitu bertugas menilai dokumen AMDAL, dan pihak terkait yang ketiga adalah masyarakat yang berkepentingan, yaitu masyarakat yang terdampak dari AMDAL tersebut. Prosedur AMDAL melalui screening wajib AMDAL dan proses pengumuman dan konsultasi masyarakat. Adapun penyusunan dan penilaian KAMDAL ini merupakan proses menentukan lingkup permasalahan yang akan dikaji. Setelah disusun, pemrakarsa wajib mengajukan dokumen KAMDAL kepada komisi penilai AMDAL untuk dinilai. Selanjutnya, penyusunan AMDAL, RKL, dan RPL bisa dilakukan dengan mengacu pada penyusunan KAMDAL yang sudah disepakati. Jadi setelah selesai disusun, pemrakarsa mengajukan dokumen AMDAL, RKL, dan RPL ini juga kepada komisi penilai AMDAL untuk bisa dinilai. Mungkin cukup sekian materi fungsi produksi dalam bisnis dari saya yang membahas tentang produksi, definisi produksi, bidang produksi, tingkatan produksi, faktor produksi, fungsi produksi, perluasan produksi, penentuan luas produksi, penentuan lokasi pabrik, serta AMDAL. Jadi materi yang saya bahas adalah yang berkaitan dengan apa itu fungsi produksi di dalam bisnis. Semoga materi dari saya bisa dipahami mahasiswa-mahasiswi administrasi bisnis tentunya, dan semoga bermanfaat untuk menambah ilmunya. Jika ada yang ditanyakan, bisa kita diskusikan bersama. Cukup sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.